Nah selanjutnya bagi kita yang orang-orang yang sudah berada di zona-zona atau berada di level-level melewati fase keimanan, maka akan tumbuh ketakwaan di sana. Orang yang sudah berada di fase pengetahuan akan masuk kepada fase adab, fase sikap, implementasi. Fasenya namanya takwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas itu. Jadi naik fase paling terakhir namanya takwa. Nah, takwa ini terdiri dari ta, qaf, waw, ya. Ya, ada huruf ya di ujung kalimat takwa itu kalau kita bisa lihat harfiah. Ta yang pertama itu melambangkan tawaddu. Tawaddu ini adalah sikap rendah hati, sikap rendah diri, sikap yang benar-benar mengerti cara hidup yang tenang, yang tidak membalas ketika dia dizalimi, yang benar-benar istiqomah, yang benar-benar tabah gitu. Tawaddu. Lalu kemudian qaf. Qaf ini qanaah. Qanaah ini sikap yang pandai bersyukur, yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Bahkan qanaah itu lebih dalam ditafsirkan sebagai satu sikap di mana sekalipun ujian melanda orang ini, sikap qanaah itu adalah sikap yang bilang bahwa sekalipun dia menerima satu peristiwa yang bertubi-tubi berat dihadapi, dia tetap tersenyum, dia tetap tenang. Seperti lagunya Dewa itu, hadapi dengan senyuman itu. Hadapi dengan senyuman. Ya seperti itu. Orang-orang yang memiliki sikap qanaah itu yang tinggi. Mereka tahu wala in syakartum la'azidannakum wala in kafartum in adzabi lasyadid. Mereka sangat tahu bahwa berbahayanya orang yang tidak pandai bersyukur. Allah nggak senang dengan orang yang tidak pandai bersyukur. Bahaya. Allah akan balas dengan azab yang tidak lebih baik kalau pedih. Ya. Kemudian ada huruf waw di sana. Waw ini dimaknai dengan wara. Wara ini tenang, biasa aja, nggak berlebih-lebihan, tidak suka syubhat, tidak suka hal yang bermewah-mewahan. Wara ini bahkan melekat di dalam diri para aulia yang kaya raya, tapi mereka tetap hidup seadanya karena mereka tahu di samping rumahnya ada orang susah yang belum makan. Wara itu orang yang nyandak mangkage, kalau orang Manado bilang. Wara itu adalah orang yang dapat uang sebanyak apapun tidak akan membuat dia kufur gitu. Tidak akan membuat dia hilang kendali pada saat dia diberi satu kemewahan yang luar biasa. Dia akan tetap istiqomah, tenang, menjadi orang yang tidak berlebih-lebihan dan tidak syubhat gitu. Seperti ya tenang banget lah, pokoknya seperti itulah kategori orang-orang yang wara itu. Jaranglah kita menemukan ada orang yang kemudian lagi dapat lotre misalnya, atau lagi dapat sisa warisan, atau mungkin dapat uang kaget atau seperti apa, terus kemudian tidak merubah sikap sosialnya. Itu jarang sekali kita temukan. Nah, orang-orang yang wara itu adalah orang yang tenang. Dia tidak pernah kaget ketika di saldonya udah ada 25 miliar. Kemudian yang terakhir itu ya, yang tersembunyi di ujung takwa itu ya, itu yakin. Kita tahu bahwa yakin ini ada beberapa tingkatan. Ada ilmu yakin, ada hakul yakin, ada ainul yakin, ya kan? Yang pasti yakin yang disertai dengan satu sikap bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang tahu bahwa dia sangat percaya dengan Tuhannya. Dia terlalu yakin bahwa Tuhan tidak akan mengujinya, ya kan? Di luar batas kemampuannya. Dia sangat tahu itu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dia sangat tahu bahwa Allah nggak akan uji dia. Dan dia juga sangat yakin, sangat mengerti dan sangat tahu sekaligus sangat percaya bahwa ketika kun fayakun, jadi maka jadilah. Sikap yakin ini adalah sikap juru kunci bagi kita. Kenapa orang-orang terdahulu itu hanya dengan bismillahirrahmanirrahim mereka bisa melintasi laut tanpa menggunakan perahu? Sekarang lu baca Yasin 14 kali juga tetap tenggelam sekalian sama Yasin-Yasinnya. Ya karena memang kita nggak punya keyakinan gitu. Nggak ada keyakinan yang sebagaimana keyakinan yang saya maksud. Pada bab yakin ini kita akan ngomong lagi di beberapa waktu ke depan. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat buat diri saya pribadi.
dan mudah-mudahan juga ada manfaat buat kita sekalian. Allahumma fiqh ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.